Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sehat ya. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu mungkin ya. Berdoa, boleh disiapkan KM-nya. Sebelum mulai belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, habis kita berdoa, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu nasional. Supaya apa? Supaya kita cinta tanah air ya, dan jiwa nasionalisme kita tidak hilang. Oke, Bapak minta semuanya berdiri ya. Kita nyanyikan dulu lagunya Indonesia Pusaka ya, lagunya Indonesia Pusaka. Ya. Siap, yuk. Belum, intro dulu. Duduk kembali. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Ada? Banyak. Oh. Coba. Chelsea hadir nggak? Nggak ya? Berarti Chelsea kenapa ada ini? Oh, lagi izin ya. Izin ya. Udah ngomong sama wali kelasnya? Sudah. Zidane ada? Izin juga? Oh, berarti hari ini 2 orang yang nggak masuk ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan selanjutnya
masuk semua lagi ya, seperti biasa gitu ya. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang apa? Tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis ya, yang dimana kalian sudah menghitung dan mencari tangga nada diatonis yang misalnya do-nya dimulai dari nada apa, do-nya dimulai dari apa gitu kan. Karena setiap nada dasar susunannya pasti nanti akan berbeda. Nah, makanya kenapa hari ini kita di ruang seni budaya kita tanpa kursi dulu, karena kita sekarang akan menerapkan dari tangga nada tersebut ke dalam instrumen angklung. Nah, yang dimana minggu kemarin kita sudah menentukan dan mencari nomor angklungnya ya kan. Nah, jadi angklung itu termasuk salah satu kesenian dari daerah mana? Sunda. Daerah Sunda dan Jawa Barat gitu ya. Nah, kenapa kita pilihnya alat musik angklung? Kenapa? Karena kita di Jawa Barat ya. Kita orang Bandung. Nah, kebetulan Bandung itu menjadi sudah di apa ya, kemarin di ini kan ya, di apa ibaratnya dilegalitaskan gitu ya, karena kota Bandung menjadi kota angklung gitu. Nah, makanya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya yang bisa melestarikan kebudayaan musik angklung. Yang terkenal di Bandung itu kan angklung itu ada apa? Saung Ujo. Nah, saung Ujo. Terus nah dari saung Ujo itu kan kemarin kita kan tangga nada diatonis gitu kan. Kok bisa sih angklung menggunakan tangga nada diatonis? Bisa, karena dulu ada siapa kira-kira yang waktu kemarin kita bahas sedikit yang menemukan angklung ini bisa menggunakan nada diatonis. Siapa kemarin? Angklung apa? Angklung modern apa sih? Angklung modern Pak Daeng ya. Jadi angklung modern Pak Daeng yang menemukan nada angklung diatonis. Nah, jadi kita bisa menggunakan diatonis, berarti bisa nggak lagu-lagunya lagu musik barat, musik pop, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Nah, bisa, sangat bisa. Karena nada yang digunakannya menggunakan nada diatonis. Nah, sekarang sebelum kita coba mainkan misalnya, mungkin kalian kan sudah pegang ya, kemarin kita sampai mencari nomor angklungnya, lalu kita ambil angklungnya, gitu ya. Sebelumnya mungkin Bapak ingin memperlihatkan dulu video ya. Video kalian waktu main angklung itu seperti apa gitu ya. Jadi ini kebetulan ada video alumni kita nih ya. Kebetulan sekian tahun yang lalu, lupa Bapak juga ya tahun berapa. Ada videonya, nanti bisa kalian lihat. Nanti bisa dilihat ya, diamati memainkan angklung kalau tampil itu seperti apa gitu ya. Ini contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini pada saat acara di ITB ya, membawakan lagu Simfoni yang Indah sama apa ya satu lagi itu. Kebetulan Bapak yang mengaransemen juga waktu itu ya. Ini anak farmasi, ini campur sih. Ada anak farmasi, ada ini. Ini konduktornya dulu anak farmasi ya. Anak farmasi. Dicepetin aja ya. Nah, ini kakak kelas kalian ya, alumni. Nah, ini kebetulan lagu wajibnya ini ya, My Heart Will Go On, gitu ya, yang sudah diselenggarakan di sini. Oh, sorry. Suaranya belum ada ya.
Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Ya. Ini ya, contoh aja ya, ini Mah ya. Yang lagunya burung-burung pun bernyanyi, bunga pun pasti pernah dengar ya. Walaupun dikit biasanya refnya aja gitu yang didengar. Nah, ini salah satu permainan angklung. Kebetulan ada dokumentasinya dari permainan angklung kakak tingkat kalian gitu ya, yang kebetulan dalam acara di ITB waktu itu ya, Festival Angklung. Jadi kita ikut memeriahkan di sana, membawakan 2 buah lagu. Nah itu ya, dari video ini kalian lihat kan memainkan angklung itu seperti apa ya, gitu ya. Caranya mainkannya gimana? Digoyang. Apa yang digoyang? Angklungnya, bukan badannya, gitu ya. Badannya tadi kan diem gitu ya, tapi angklungnya ya karena sumber bunyinya dari angklung ya, dari angklungnya sendiri kan, jadi bunyikannya jadi pasti digetarkan. Jadi ada 2 buah tabung di situ, kita getarkan sehingga mengeluarkan bunyi. Nah, terus pada saat penampilan ada yang namanya konduktor atau dirijen. Ya, nanti memimpin sebuah lagu ya. Kalau ini sudah dalam bentuk yang namanya ensemble ya, Bapak bilang kemarin ya, ensemble berarti udah jadi kelompok musik besar gitu ya. Ada nggak secara melodisnya, ada nggak tadi? Ada ya kan, tadi kan kayak lagu My Heart Will Go On, ada melodinya kan. Melodinya berarti mainkan angklungnya satu-satu. Nah sedangkan orangnya banyak, tapi melodinya bisa dimainkan satu-satu. Berarti di sini harus butuh apa namanya? Kekompakan. Selain kekompakan apa? Konsentrasi ya. Konsentrasi gimana? Karena nanti kan misalnya kita main harus tahu mainnya mulainya kapan gitu ya. Setelah nada apa gitu kan. Berarti selain konsentrasi kita harus merasakan dari sebuah lagunya, nadanya dihafalin gitu ya. Nah, sekarang kita coba dipegang boleh angklungnya yang udah diambil kemarin. Nah ini kita coba ke tekniknya mungkin ya langsung ya. Nah mungkin kemarin kita sempat membahas cara memegangnya mungkin ya. Jadi jangan ada yang salah lagi. Memegang angklung gimana? Yang ya tabung yang tingginya di sebelah kanan ya. Terus kalau kita minjem dulu ya. Kalau kita misalnya pegangnya satu cukup di sini yang tangan kirinya kan kemarin gitu ya. Nah ini di kanan. Jadi nanti tinggal apa namanya teknik yang ke satu ada kurulung, artinya getar. Getar teh berarti ini digetarin. Ya. Nah, hop, getarnya bukan getar gini ya. Nah, tapi getar halus, berarti kita mainnya cepat. Gitu. Sip. Bisa ya? Nah itu kalau misalnya megang satu ya, kemarin kan kita udah bahas ya, kalau megang 2 berarti ininya di dalam, nanti yang keduanya di sini. Kalau megang 5 bisa nggak? Bisa, bahkan sampai ada yang ke sini gitu ya. Dari angklung yang paling besar, angklung paling besar kan bass misalnya ya, bisa dimasukin sampai sini gitu ya. Jadi nanti sampai depan. Tapi sekarang karena modern lagi, udah ada yang bisa 1 orang untuk 1 tangga nada gitu ya. Jadi ada angklung toel namanya. Pernah lihat mungkin ya yang ditoel-toel gitu kan. Nah jadi itu udah semua sama 1 orang. Tapi kalau angklung yang ini nggak bisa ya. Kita harus main berkelompok gitu. Bilang siapa tadi? Oh pinjam dulu ya. Nah itu teknik getar. Terus ada teknik namanya sentok atau disentak. Nah gimana caranya? Nah, bunyinya pasti nyentak. Caranya yang ini, jari ini, narik yang ini. Ditarik terus dipukul ke lengan. Boleh juga gini. Ya. Boleh gitu. Ngerti? Itu ya. Nah itu teknik yang namanya teknik sentok. Ya, diingat ya. Tadi yang tadi apa?
ukur dulu. Ini contoh. Terus ada tangkap, tengkep nyebutnya ya, tengkep. Nah, nyebutnya tengkep. Kalau tengkep gimana? Kalau tengkep itu artinya kita cuma membunyikan satu buah tabungnya. Jadi yang ini ditahan, ya, ditahan mungkin di sini ya. Kita nyampainya aja. Yang ini nih, yang tabung tingginya, yang ditahan. Jadi bunyinya kecil. Nah, tadi di video ada nggak yang kayak gini? Ada ya? Biasanya untuk apa? Untuk memainkan apa? Dinamika. Yang biasanya mainnya harus lembut, pelan. Nah, biasanya ditengkep gitu. Beda ya kalau pelan gini masih kerasa kan? Tapi kalau ditengkep nanti suaranya lebih kecil, lebih lembut ya. Nah, ini teknik tengkep. Nah, oke, nanti let's playing ya. Nanti kita coba memainkan lagu apa? Bagimu Negeri. Nah, kemarin kelompoknya sudah mencari nada dasar ya, nada dasar masing-masing kelompoknya. Terus, nah kita kan angklung ini kan sistemnya menggunakan nomor ya, menggunakan nomor kan kemarin ya. Nomor 0 itu ada di nada fis ya, ingat nomor 0 ada di nada fis. Jadi kalian bisa dilihat misalnya kalau do-nya sama dengan kelompok siapa ya tadi, kelompok Keisha. Do-nya sama dengan apa? Kelompok Ais ya. Do-nya sama dengan Ais. Berarti nada sol berarti di angklung nomor berapa? Nomor 11. Nah, siapa yang pegang nomor 11 di kelompok kalian? Nah, berarti itu jadi nada sol. Berarti dia main pertama nanti ya. Ingat ya. Nah, kebetulan ini kan karena kita kelompoknya bagi kelompok kecil dulu ya, belum kelompok besar. Jadi satu kelompok mungkin ada yang 5 orang atau 4 orang gitu kan ya. Nah, atau ada yang 6 orang. Nah, nanti di satu kelompok pasti ada yang pegang 2 ya. Jadi masing-masing kemarin udah sedikit dikasih tahu kan ya, nada ini yang ini kan kita udah bahas teorinya. Nah, masing-masing kelompoknya harus tahu masing-masing personilnya ya. Saya pegang nada apa sama apa. Ya, nanti berarti di situ ada yang namanya tanggung jawab ya, tanggung jawab kalian. Nah itu makanya kenapa kita belajar yang namanya tangga nada, terus kita aplikasikan ke dalam alat musik angklung. Jadi maksudnya ya, tujuannya dari pembelajaran ini jadi nanti setelah menghitung tangga nada yang ke-1 ya, kalian siswa dapat menerapkan tangga nada pada instrumen angklung ya. Ya, kita pakai angklung dulu karena yang paling mudah dan yang sudah ada di kelas ini kan angklung gitu ya. Kalau Bapak suruh bawa piano masing-masing kan nggak mungkin. Gitu ya. Keyboard masing-masing nggak mungkin, gitar masing-masing nggak mungkin. Tapi kita seenggaknya tahu bunyi nada dasar, kalau dari sini bunyinya apa, dari sini bunyinya apa gitu ya. Nah, terus setelah yang kedua, setelah melakukan pembelajaran tangga nada dan menerapkannya pada angklung, dapat melatih praktek. Jadi nanti kita berpraktek ya, bermain alat musik angklung secara melodi dulu ya, melodi. Jadi kan tadi Bapak sudah tontonkan ya, kalau tadi bentuknya ensemble. Kalau ensemble itu kan berarti secara besar gitu ya, udah bukan hanya melodi di dalamnya, yang unsur musiknya ya semua ada, dari melodi, harmoni, ritmisnya ada gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kita secara melodi dulu dengan lagu yang tadi. Terus yang ketiga, nanti setelah kita siswa melakukan latihan praktek musik dengan alat angklung ini, melodi dapat menampilkan. Nah, berarti nanti kita menampilkan ya, buat apa kan kalau kita melatih sebuah atau membuat karya seni kalau bukan untuk ditampilkan ya, dengan tangga nada yang tepat serta tanggung jawab, kan harus tanggung jawab masing-masing personilnya dan kerja sama setiap kelompoknya. Nanti itu akan menjadi suatu penilaian ya bagi penikmat ya, bukan hanya untuk dinilai dari
karena kita belajar aja, tapi kalau kita menampilkan sebuah karya seni pasti akan nanti dinikmati kan sama yang menikmati gitu ya. Nah, makanya biasanya kan di sini suka ada tamu tuh. Ya, tamu misalnya dari Palembang misalnya studi banding ke sini gitu. Pasti disambutnya sudah sama angklung gitu kan, karena di luar Jawa Barat, ke Jawa Barat biasanya ingin melihat, kalau kesenian musiknya biasanya ingin melihat angklung gitu ya. Kalau gamelan di mana-mana ya, kalau di Jawa sampai Bali itu gamelan sudah ada. Tapi kalau angklung kebetulan kita dari Jawa Barat yang menemukan dan mengembangkannya gitu ya. Jadi kita harus bisa melestarikannya. Ya itu berarti salah satu bentuk pelestarian kita ya. Apalagi kalau ada tamu datang ke sini melihat permainan angklung, oh ini musik angklung teh enak dan sebagainya gitu ya. Nah itu ya. Sampai sini paham ya? Jadi nanti kita langsung mungkin sama kelompoknya boleh latihan dulu sekarang, dengan lagu apa? Bagimu Negeri ya, Bagimu Negeri. Bapak ada ininya ya. Boleh duduknya per kelompok dulu lah sekarang. Ini per kelompok dulu. Ini yang tadi angklung siapa? Udah? Ini Bapak bagikan notnya ya, selain ditulis biar nanti bisa dibaca masing-masing. Yang dilihat not angkanya aja ya, karena kita belum masuk ke notasi galok nanti ya, untuk pelajaran yang lain. Udah semua ya? Udah ya? Nah, dibaca solmisasinya dulu ya. Sebelum kita mainkan ke instrumen, kita harus baca dulu solmisasi ya, solmisasinya. Gak lupa kan angka 5 nyebutnya apa? Angka 2, angka 1. Kalau ada titik di atasnya berarti nadanya lebih tinggi ya. Do, kalau 1 titik berarti do tinggi ya. Berarti kalau ini misalnya ya, ini kok judulnya lobby, salah ini. Ini bukan judul, ini bekas rapat waktu itu. Ini misalnya, berarti bacanya gimana? Sol, sol, do, re, mi. Ya, bagus. Do, re, mi, re. Sol, do, la, sol, mi. Sol, do, re, mi. Fa, sol, mi, do. Re, mi, fa, mi. Re, do. Nah, berarti udah hafal ya buat baca solmisasinya. Nah, sekarang boleh dicoba. Kenapa? Enggak apa-apa. Yang sesuai ini aja yang ya. Terus sekarang udah tahu kan masing-masing pegang nada apa? Udah tahu. Nah, sekarang boleh dicoba sama kelompoknya. Cobalah sedikit dulu, nanti beberapa menit nanti kalau sudah ini kita coba sama Bapak diiringin gitu ya. Nanti untuk mungkin di akhir nanti ya, di akhir kalian tampil setiap kelompoknya ya. Terus kalian presentasikan juga ya. Sebelum tampil kan ini setiap kelompok beda-beda ya nadanya. Kelompok ini nadanya apa ya. Terus angklungnya kalau nada ini berarti nomornya berapa aja gitu ya. Yang ini berapa aja semuanya gitu ya. Terus kalian tampilnya nanti mungkin lagu ini udah hafal lah ya. Lagu ini udah hafal kan? Dari SD belajar lagu ini kan. Tapi sekarang kita memanfaatkan lagu yang sudah hafal untuk menerapkan yang namanya tangga nada ke lagu tersebut. Karena lebih mudah kalau misalnya lagunya kalian belum hafal sama sekali, kita ada proses dulu ngapalin lagu kan mungkin agak lama lagi gitu ya. Jadi kita coba dengan lagu yang kalian hafal dulu. Karena kalian hafal untuk nyanyinya gitu ya, bukan untuk mainkan di instrumen ya. Sok sekarang sama kelompoknya masing-masing boleh
dicoba sambil dibaca. Ya, berarti kan do-nya ini angklung F kan kemarin, bukan yang nomor, ini masih angklung bass ini. Jadi nomor angklung Angklung F, terus ya nomor ya, ya gitu. Nah, jangan telat. Sambil dinyanyiin aja sonisasinya biar gampang. Kalau gitu kan nebak-nebak nggak bisa boleh. Jadi ada yang nyanyiin boleh, misalnya so do la so, atau semua jadi bareng-bareng kayak tadi kan kita nyanyiin bareng. Bisa Kesha? Bisa. Sambil dinyanyiin aja ya latihannya biar kalau nunggu habis ini siapa kan ribet. Jadi kalian sambil dinyanyiin, nanti kan kalau tampil udah nggak dinyanyiin lagi. Ya. So. Ya, bunyinya jadi 3 kali. Siapa yang pegang do di sini? Coba pinjam nada do. Perhatiin semuanya. Di sini kan ada, perhatiin dulu. Kan ada nada yang pasti satu nada kita bunyinya bareng kan? Gitu ya. Bukan bareng maksudnya berulang ya. Jadi kayak ini do gitu bunyinya. Kalau di angklung tekniknya jangan gitu. Jadi main angklung itu tadi Bapak keliling masih ada yang bunyinya jadi masih kayak pa, da,
Mukne. Artinya berarti masih putus. Jadi walaupun kita menggunakan angklung, bunyinya harus tetap nyambung sesuai ritmenya gitu ya. Kalau misalnya bunyinya harus panjangnya sekian ketukan, ya harus sekian ketukan gitu ya. Cuman kalau di angklung bedanya ada seperti suara yang nabrak sedikit gitu ya. Misalnya sebelum mulai misalnya dari sini sol mi, sebelum mulai nada mi-nya yang solnya jangan dulu berhenti ya. Jadi pas mi masuk baru ada sedikit satu goyangan baru berhenti. Jadi supaya suaranya nggak putus-putus. Ngerti ya? Terus yang kalau ada pengulangan tadi misalnya ya do do do, nah bunyinya kan nggak mungkin do do do, nggak enak. Tapi dipanjangin aja, cuman seperti di ayun pelanin dikit pas mau patahannya. Nah gitu ya, do 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 do. Jadi kesannya masih kayak panjang, do 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 do. Kerasa kan bedanya ya sama do do do. Kalau gitu nanti jadi lagunya jadi kaget-kagetan gitu ya. Ngerti ya? Sok dicoba lagi sok. Yo. Masih. Jadi sebelum kayak tadi nyambungnya ya, panjangin aja. Nah, ya tapi terasa kayak nah gitu. Nah gitu. Jangan dulu berhenti sebelum ya. Coba. Udah lumayan ya. Coba kelompok kita latihan dulu sama nanti pas tampil diiringin ceritanya ya. Coba kelompok Raffi sini ke depan dulu. Ngadep Bapak dulu aja lah. Nah, situ aja. Oh, mati. Raffi donya apa? D ya? Tuh, 2, 3, 4. Yang diperhatikan kalau diiringin berarti harus apa? Fokus ya, fokus. Apanya? Tempo. Ya, berarti ya itu tadi fokus ya. Dalam hati aja nyanyiin. Do, la, do. Itu iringannya. Ya, oke udah lumayan. Coba kelompok Aji. Kelompok Aji. Do-nya apa? A. 2, 3, 4. Sol, do, re, mi. Sol, sol. Do,
bagus ya. Lumayan. Kita berapa menit latihan berarti tadi ada sejam kurang lah ya. Ya 2 jam pembelajaran, 1 lagu bisa kan? Berarti 1 hari kita bisa 1 lagu gitu ya. Nah, oke, bagus. Siap ya, nanti tinggal tampil. 1 lagi lah, dicoba ya 1 lagi. Kelompok. Udah pada nunduk gitu. Ayo siap. Kamu teh nada dasarnya apa? Ya, 1, 2, 3, 4. Lumayan, tinggal konsentrasi ya. Oke, siap-siap ya. Bentar lagi kita tampil per kelompok. Jangan lupa dipresentasikan dulu ya tangga nada sama nada yang dicari. Kayaknya kalau dari tadi kita coba satu-satu sudah dapat nomor anggungnya sudah tepat ya. Kalau misalnya salah biasanya suaranya fals gitu ya. Yang harusnya nada solnya nada A, tapi kalian ngambilnya malah ais ya, beda senomber ya. Kan kalau angklung dari nomor 0 nadanya fis, nomor 1 nadanya G, nomor 2 nadanya gis, nomor 3 nadanya A, nomor 4 nadanya ais. Jadi setiap 1 nomor naiknya berapa nada? 1 apa setengah? Setengah gitu ya. Jadi ingatnya di situ gitu ya. Makanya kemarin pertemuan kemarin kan kita udah ya mencari nomor anglungnya gimana. Sekarang udah kepada alatnya. Oke, sekarang siap-siap? So, siap-siap dulu. Beberapa menit kalian siap-siap dulu dengan kelompoknya. Nanti tampil menghadap penonton. Jadi yang kelompok lain ceritanya jadi penonton. Anggap kita tampil konser gitu ya. Nah, konser di aula. Terus datang presiden gitu ya. Anggap supaya kenapa kayak gitu, supaya kita termotivasi ya kalau tampil itu. Pasti kalau tampil ada yang namanya nervous ya. Tapi gimana kita ngatasi nervousnya gitu kan. Nah itu kepada kalian diri sendiri sama kelompoknya ya. Harus kompak dan konsentrasi. Siap? Nah, waktu sudah menunjukkan beberapa menit lagi kita akan habis pembelajarannya. Jadi sebelum selesai, ya yang terakhir kita menampilkan. Ya. Oke, kelompok 1 di random ya, jangan lupa ya. Nanti yang lain mundur ya, duduknya lihat ke depan semua. Jadi biar seperti ditonton ya. Kita latihan masih di kelas ini, belum di aula atau di multimedia ya. Kelompok yang pertama tampil, kelompok Yalka. Ayo. Di sini ya, sambil Bapak air ini.
Yang dinilai nanti kompakan, terus ketepatan ngambil nadanya, awas ya, jangan sampai salah. Presentasi dulu ya, inget ya, sedikit ya tentang nadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Nah, kelompok kita tuh do-nya tuh sama dengan F. Kita dapat nada F, G, A, bis, C, D, E sama F. Bisa apa bes? Apa? Bes. Bes. Ah, bes. Ya, apa? Terus Nah, terus nomor angklungnya itu F sama dengan do, nomor 1 sama dengan re, nomor 3 sama dengan mi, nomor 5 sama dengan fa, nomor 6 sol, nomor 8 la, nomor 10 si, nomor 11 do tinggi, nomor 13 re tinggi, nomor 15 mi tinggi, nomor 16 fa tinggi, nomor 18 sol tinggi. sip. Siap? Bentar, Bapak. Do-nya F ya. Oke. Angklungnya mana? Ya, simpan aja. Tuh. Tadi lihat kan pas video sikap kalau kita tampil angklung gimana ya. Nah, terus angklungnya agak tegak ke depan gitu biar enak gitu ya. Gak apa-apa ya, sambil belajar kita ya. Udah siap? Tuh, 2, 3, 4. Bagus. Ya, stop dulu. Terima kasih. Tadi re-nya bagus ya. Nah, kayak gitu. Jadi panjang ya suaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kelompok selanjutnya. Kelompok Asia. Anggap tampil ya, ingat. Presentasikan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita dapat yang do-nya, yang bes atau ais. Di sini kita dapat nadanya yang ais, C, D, dis, F, G, A, ais, C, D, dis sama F. Terus nomor angklungnya yang do itu 4, re itu 6, mi itu 8, fa itu 9, mi, sol, maaf. Sol itu 11, do itu 13. Ya, siap. Kita main. Yes ya. Oh, 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Silakan. Bagus. Selanjutnya kelompok Raffi. Ayo Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lagu Bagimu Negeri yang dimulai dari nada D. Nomor angklung 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27. Nadanya D, E, Fis, G, A, B, Cis, D, E, Fis, G, A. Siap. D ya dulunya. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Kelompok Chelsea. Chelsea-nya nggak ada, nanti dia main sendiri. Apa yang presentasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan. Jadi nada kita do-nya dimulai dari E. Nomor angklungnya E, do, 0, re, 2 mi, 3 fa, 5 sol, 7 la, 9 si, 10 do tinggi, 12 re tinggi, 14 mi tinggi, 15 fa tinggi, 17 sol tinggi. Langsung. Satu, dua, tiga, empat. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi, kelompok Aji. Gue sarnya kayaknya terakhir. Siap. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aji akan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan dari tangga nada
melalui alat tradisional angklung. Saya ulas sedikit, angklung ini merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, di mana kita sendiri harus membudayakan dan melestarikan budaya kita sendiri seperti angklung ini contohnya. Nah, untuk tangga nada yang kita gunakan itu do sama dengan A, dan ininya A, B, cis, D, E, fis, gis. Terus untuk nomor angklungnya 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, dan 22. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Dua, tiga, empat. Oke, terima kasih kelompok Aji. Sudah semua ya berarti ya. Oke, duduknya ke depan lagi, rapih lagi. Gimana? Sudah menampilkan karya yang kalian tampilkan secara kelompok gimana? Seru? Hah? Kurang panjang. Oke, nanti berarti kan tuh satu pertemuan satu lagu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bisa lagu yang baru gitu kan misalnya. Betulnya. Berarti itulah yang namanya penerapan tangga nada. Nah, makanya kalau main musik kalau dulu kita di SD kan pasti nadanya dari semua sama ya Ibu kita Kartini, do re mi fa solnya dari C semua. Karena ditulis di pianikanya do-nya teh di nada C gitu, udah dicetak dari sananya. Padahal kan bisa dari mana saja kan. Kayak tadi beda-beda, kan yang nyanyi juga nggak sama kan gitu ya. Mungkin ada yang nyanyi kayak tadi kita mau nyanyi Indonesia Pusaka misalnya ya. Kan di awal ketinggian, di tengah-tengah, terus rendahan Pak. Cari yang pasnya di mana? Oh berarti kalian nada dasarnya yang pas di sini gitu. Nah itulah fungsi yang namanya tangga nada. Diatonis ya, kita terapkan ke alat musik angklung karena kita harus melestarikan budaya kita sendiri, budaya Sunda ya. Yang budaya Sunda kan kesenian musiknya banyak ya. Ada angklung, ada apa lagi? Sasando, masa Sunda? Sasando dari mana? Nusa Tenggara. Sasando. Oh nggak apa-apa, mungkin dia nonton penampilan Sasando di gedung sate kayaknya. Kalau nggak nonton Sasandonya di rumah lagi di Bandung gitu ya, di TV gitu. Nah, itu ya. Nah ada gamelan ya kan, ada suling. Ya kalau gamelan kan beda lagi ya, tangga nadanya kan pentatonis. Ya, kalau angklung kebetulan yang tadi angklung modern sudah menggunakan angklung diatonis. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Nah, karena kan tadi setidaknya kalian udah nonton video penampilan, jadi kan kalian ada gambaran ya kalau tampil angklung itu seperti apa gitu ya. Serius nggak sih tampil angklung? Sama serius kan ya? Seperti halnya kalau kita melihat penampilan konser orkestra gitu kan, serius ya, rapi kan, nggak berantakan ya dari masuknya gitu kan dan sebagainya. Nah nanti di materi selanjutnya setelah masuk tangga nada kita masuk ke unsur musik selanjutnya apa? Harmoni ya. Harmoni berarti nanti kalau tadi kita secara melodi memainkannya secara satu per satu, sol do la sol. Kalau nanti harmoni nanti ada nada yang untuk mengiringi melodi tersebut. Nah, nanti bisa jadi sebuah satu ensemble ya. Nanti kalau misalnya di sini ada yang bisa main gitar, ada ya pasti ya, misalnya ada yang bisa main gitar, nanti boleh sambil main gitar.
Ya, ada yang bisa main kahon, nanti main kahon. Kita bikin bentuk ensemble satu kelas nanti ya. Jadi satu kelas yang main angklung ada semua gitu ya. Ada yang main gitarnya, ada yang main bassnya, ada yang main kahonnya. Gitu. Jadi kita jadi satu ensemble. Terus ada yang nyanyinya ada kayak tadi ya. Tadi juga sama kayak gitu ya. Nah, setiap pembelajaran seni musik di SMK 7 biasanya seperti itu gitu ya dengan Bapak. Jadi nanti kita berurut dari ritme kemarin, terus melodi, terus ke harmoni nanti, harmoni ya. Nanti ada penampilan. Makanya kalau misalnya kelas kalian ternyata yang terpilih nanti pada saat ensemble, kalau ada tamu pasti kelas kalian yang saya dipakai gitu ya. Gitu. Nanti tampil. Itulah biasalah di sini mah gitu ya. Jadi ya kalau bukan kita siapa lagi kan yang nampilin. Masa kita ada tamu dari Palembang kita harus nyewa dulu ke Ujo kan nggak mungkin ya. Jadi kita udah punya ya entah dari kelas mana. Mudah-mudahan kelas ini yang terbaik kalian bisa tampil. Amin. Nanti kalau kelas ini terbaik tapi kayaknya sih kelas ini ya dari tadi proses kita pembelajaran hari ini, wah kelas ini terbaik lah seperti ya. Oke, siap tunggu tanggal aja ya. Tampil nanti kita siap latihan dan kita tampil. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, untuk tugasnya nanti kalian boleh searching pengertian dari harmoni ya. Searching dulu, nanti kita bahas minggu depan tentang harmoni sama nanti kita coba cari lagu pop untuk nanti ya. Ya, nanti kita coba karena kan kita bermain ensemble ya, jadi ada melodinya, ritme, ada penyanyinya nanti ya dan lain-lain ya. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh kita berdoa dulu. Nanti habis berdoa sebelum ganti pelajaran angklungnya jangan lupa digantung lagi ya. Oke, dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang istirahat dulu berarti ya? Nah, jangan lupa ya, angklungnya disimpan sesuai nomornya. Terus nyimpennya jangan miring supaya nggak miring di situnya. Yang dicantelin ke itunya, yang ini ya, yang ditabung yang tingginya. Jangan kalau di sini tuh kan gini. Kalau di sini seimbang. Ya, oke. Sok kita ini nanti kalau udah boleh langsung ke kelas ya. Makasih.